Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriansah. Saya dari Universitas Primagraha. Saya menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi saya Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang individual difference sebagai atau untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar motorik, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Febrianto MPD. Langsung saja, tentang individual difference atau perbedaan individu. Jadi di dalam penerapan teori perbedaan individu dalam psikologi itu disajikan setiap individu umumnya memiliki faktor yang dapat dijelaskan. Di antaranya ada pola asuh, kemudian yang kedua ada urutan kelahiran, kemudian yang ketiga ada budaya, yang keempat ada perbedaan bahasa, yang kelima ada perbedaan kognitif. Ya, begitulah. Jadi kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Jadi tentang pola asuh. Jadi pola asuh yang satu ini tentu akan sangat mempengaruhi dari pola perilaku kehidupan seseorang yang berhubungan dengan anak-anak. Jadi pola asuh juga biasanya memiliki perbedaan dan berkaitan dengan psikologi lingkungan dalam ruang lingkup keluarga. Jadi salah satunya kita ambil sebuah keluarga yang mengambil pola asuh otoriter, di mana dalam pola asuh yang satu ini lebih menekankan kepada adanya pengawasan dari orang tua, sehingga kecenderungan adanya sikap tegas yang ditampilkan ini sepenuhnya adanya kesalahan dari orang tua yang mengekang, menekan, dan juga menghukum. Itu tadi, ya. Kemudian yang kedua ada urutan kelahiran. Jadi di antara kelima yang tadi, kita akan berbicara yang kedua tentang urutan kelahiran ini. Jadi karakteristik dan juga kepribadian seseorang itu biasanya akan sangat dipengaruhi juga dari kepribadian seseorang tersebut, sehingga mempengaruhi juga dari urutan lahirnya. Salah satu perbedaan dan sikap individu anak sulung yang biasanya lebih teliti dan juga memiliki ambisi, ya, serta jauh lebih teliti berbeda dengan anak yang tengah, yang pecinta damai, dan juga biasanya menjadi mediator, serta anak terakhir atau anak bungsu yang biasanya jauh lebih menarik dan juga kreatif, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada budaya. Jadi rentang budaya dan juga peran lingkungan dalam pendidikan karakter juga sangat mempengaruhi, begitu. Pola pikir perbedaan dari sikap individu. Dalam hal ini kita bisa mendefinisikan dalam sebuah adat istiadat dan juga adanya nilai-nilai di masyarakat serta norma-norma yang ada di lingkungan dan juga psikologi sosial di masyarakat itu sendiri, dan juga teori dalam psikologi. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan bahasa. Jadi dalam teori perbedaan individu psikologi, salah satu hal yang mempengaruhi kemampuan individu dalam hal ini adalah kecakapan bahasa dan juga perbedaan dalam bahasa setiap daerah, di mana untuk bisa menyampaikan pikiran seorang perlu sebuah bahasa yang logis dan juga penuh makna, sehingga dapat mempengaruhi faktor kecerdasan dan juga lingkungan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir dari 5 pembahasan itu tentang individual difference. Sekarang kita masuk kepada perbedaan kognitif. Jadi kemampuan kognitif seseorang memiliki keterkaitan dengan adanya penguasaan juga ilmu pengetahuan dalam teknologi dan setiap hal yang mengandung persepsi, dan juga dari hasil pengamatan dan juga penyerapan sebuah objek bisa dilakukan oleh setiap individu.
Jadi dalam penjelasan teori-teori perbedaan individu dalam psikologi di atas ya sudah diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teori perbedaan perkembangan individu yang mendasari kehidupan manusia. Dalam adanya perbedaan tentu memiliki banyak pengaruh yang mendasarinya, bukan hanya dari lingkungan saja namun budaya, pola asuh, dan perbedaan bahasa sangat mempengaruhi adanya perbedaan teori tersebut yang saya sebutkan yang 4 tadi. Begitu. Namun yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana seseorang dapat hidup di dalam perbedaan dan dapat beradaptasi dengan baik meskipun sekali-kali hal-hal yang diperlukan juga menyelesaikan perbedaan. Yang perlu kita pahami adalah perbedaan konsep dan juga penerapan yang memang seharusnya dilakukan dengan cara khusus begitu. Nah, itulah tadi teori mengenai teori dasar perbedaan individu dalam psikologi. Meskipun adanya perbedaan di dalamnya, namun hal-hal yang lebih spesifik memang sebaiknya jauh lebih dihargai adanya perbedaan tersebut. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.